Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Dan pada kali ini saya mau memperlihatkan burung jalak yang membioan, tapi dia sudah bisa jinak. Jadi untuk kemarin-kemarin ada yang berkomentar itu meminta agar tutorial burung jalak kebo yang ombyokan tapi bisa bertelur atau berkembang biak di luar. Nah, jadi di sini saya kebetulan ini burung yang sudah dipanen berkali-kali, sudah dipanen sekitar 5 kali itu ya, sukses terus. Ya kemarin yang terakhir anaknya 4. Nah, jadi ceritanya itu burung ini adalah burung ombyoan yang dulu sempat kita pelihara juga sampai selama kurang lebih hampir 1 bulan ya. Mungkin itu bisa dikatakan cepat dan bisa dikatakan lambat karena waktu sebulan itu adalah waktu yang sangat lama menurut saya. Dan di situ ini burungnya adalah burung yang kebetulan jantan dan betina, karena ini kalau burung yang sudah tua itu bisa diprediksi ya. Jadi untuk membedakan burung jantan dan betinanya itu adalah ada di video burung jalak kebo yang jantan dan betina itu sangat gampang untuk kita bedakan, dan di situ kita sudah berhasil ya. Jadi ini real untuk burungnya ya, karena burungnya itu burung yang benar-benar burung ombyoan atau burung yang tua. Jadi kita beli di pasar itu ya, di pasar itu harganya 70.000. Terus yang betina itu dulu itu dikasih karena dia nggak ada bunyi, mah giras, kadang makan juga nggak mau, nggak doyan makanan. Dan di sini kita mau coba nih makan ulat, dia mau ya. Jadi itu udah karakter dari burung jalak kebo. Jadi kalau ada yang nanya, bang punya saya nggak mau makan jangkrik, punya saya nggak mau makan ulat. Nah di situ emang yang namanya burung itu berbeda-beda, tapi nanti itu ya jangkrik nggak doyan. Tapi itu nanti beda lagi kalau dia sudah punya anak, kalau dia sudah menetas, anaknya sudah membutuhkan makanan yang cukup banyak. Karena biasanya peternak di luar kayak gini nih nggak sampai kelaparan, karena dia tuh sukanya mencari makanan di luar, itu di makanan di luar. Jadi nanti untuk anakannya juga ya bisa kenyang tanpa kita harus kasih makan gitu, karena makannya itu dia kadang mencari sendiri dengan belalang ataupun ya kalau kecil itu nggak makan buah teman-teman. Jadi kalau dia anaknya kecil, dia biasanya nggak dikasih makan buah, jadi dia khusus dimakan serangga itu, walaupun dia mencari cacing, baik cacing maupun dia kadang-kadang ya belalang, kadang-kadang ulat, pokoknya isi-isi dari kebun-kebun gitu, isi-isi dari kebun-kebun. Jadi semua itu biasanya dia mencari sendiri dengan kesukaan mereka sendiri. Jadi kalau kita kasih makan buah ataupun pur yang kita basahin itu biasanya nggak mempan, mereka nggak doyan gitu ya. Jadi dia kalau masih kecil, walaupun kita pelihara di rumah, walaupun kita pelihara seperti ini, kalau untuk indukannya nggak kita kandangkan, itu nggak mau makan, mengasih makan anaknya menggunakan buah ataupun pur yang kita lembekkan. Ya itu pun yang di luar, yang di dalam pun yang kita kandang pun itu yang di sana di sebelah laki itu dia juga nggak bisa mengasih makan dengan makan buah ataupun makan fur atau jenis-jenis fur ya. Jadi dia khusus untuk serangga, walaupun mereka itu untuk indukannya kita kandangkan ya. Jadi fix untuk semua burung yang kita ternak ya. Mungkin kalau yang sudah biasa beternak tahu saja, kalau burung-burung yang kita ternak itu nggak bisa atau nggak mau memakan buah ataupun fur ya, itu selain burung kutilang ya. Tapi kalau burung kutilang kita juga ada yang sedang mengasih makan di belakang rumah, itu dia mau mengasih makan pisang dan pepaya, walaupun dia memilihnya itu kita nggak tahu karena dipilih-pilih, dipatok-patok gitu. Nanti mungkin kalau ada yang udah pas, nah gitu dia baru membawa ke anaknya. Nah itu untuk burung kutilang tok yang kita tahu. Itu pun karena burung tilangnya itu peliharaan, nggak tahu kalau yang nggak peliharaan itu biasanya juga dikasih makan serangga. Serangganya itu hampir sama, yaitu macam belalang dan ulat gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau tanya atau pengen faktanya, di sini kita mewaktakan. Kalau teman-teman masih belum percaya, teman-teman bisa cek video sebelumnya, waktu pertama kita melepaskan atau mengajari untuk burung-burung ombyoan ini. Jadi kebetulan burung ombyoan ini burung yang terbangnya itu susah juga. Jadi
dia hanya nyerundul aja gitu ya. Kalau terbang tinggi juga sih, tapi dia nggak suka terbang rupanya ya. Jadi di sini kita hanya menyediakan makanan pur saja ya, pur ayam gitu. Kita akan mengasih makan nanti. Makan ayamnya kayak gini ya, kalau lapar dia mau makan gitu. Dan kita sudah memanen berkali-kali teman-teman, dan kita juga ada jangkrik, tapi kalau kasih jangkrik nggak mau. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan kalian semua kita juga nggak bisa menjawabnya langsung. Karena apa? Karena untuk karakter burung itu berbeda-beda. Ada yang mau ulat, ada yang mau jangkrik. Kalau ulat mungkin keseluruhan untuk jalak doyan semua, tapi kalau untuk jangkrik itu dia memilih-milih teman-teman. Jadi dia memilih-milih untuk memakan jangkrik. Itu semua burung di sini. Jadi nggak semua burung memakan jangkrik kalau pas dia nggak mengasih meloloh anaknya gitu. Oke, jadi sudah jelas ini untuk caranya ya. Jadi tadi udah kita ceritakan untuk sedikit prakteknya dulu, dan sekarang kita akan melihat. Jadi ini untuk sarangnya tetap di dalam ya, tapi dia itu pintunya membuka. Dan karena ini burung-burung yang sudah cerdas ya, namanya jalak kebo kalau nggak stres biasanya cerdas. Jadi dia itu mampu keluar masuk, dan dia mampu berpikir juga nih. Dia masuknya nggak lewat sana, nggak lewat mana. Waktu pertama kali tok dia muter-muter, tapi setelah itu dia tetap keluar masuk lewat pintu ini. Jadi pintu ini kita tutup hanya malam saja. Dan untuk kucing di sini ya nggak tahu, di tempatnya teman-teman itu nggak tahu, karena banyak juga yang mengeluh burungnya dimakan kucing. Di sini yang namanya jalak itu bisa menarung kucing kalau udah banyak. Kalau udah kucing datang itu burungnya pada narungnya gitu. Walaupun burung hanya satu pasang, tapi dia mampu menarung untuk kucing-kucing yang datang ke sini. Sehingga dia nggak narung sih, cuman berteriak-teriak. Sehingga kita kalau sedang memantau burung atau kita berada di rumah atau sebagian dari keluarga kita mendengar burung teriak itu keluar terus dicek gitu burungnya, itu pasti ada sesuatu. Kalau nggak ulat ya kucing, itu biasanya kucing akan langsung lari, nggak sampai memakan burung-burung ini. Dan untuk burung-burung ini selamat sampai sekarang teman-teman. Oke, langsung saja ini kita lihat untuk di dalam ya. Untuk pintunya ini kita nggak pernah menutup, jadi untuk menutupnya itu sore saja. Dan kita kasih sarangnya 2. Dan di sini biasanya nih saya kasih fur di sini sama ulat, karena di sini banyak sekali semut ya. Jadi di sini kita ini kalau hujan di bawah ada airnya teman-teman. Jadi itu makanya di sini nih biasanya aman saja sampai dia kering di bawah, tapi ulat di atas tetap aman. Dan sini kita kasih fur, itu pun kadang dimakan kadang enggak, jadi nggak harus ya. Ini buat itu aja, pantas-pantas saja sebenarnya. Nah itu burung di luar. Dan ini untuk sarangnya itu ori. Di sini tuh bekasnya itu bersarang, tapi kita nggak bisa melihat itu di dalam itu nggak ada telurnya, tapi sarangnya bagus. Tapi dia berpindah sini nih teman-teman. Oke, kita akan melihat di sini. Nah itu ya, kita nggak bisa melihat dari bawah. Nggak tahu itu kelihatan apa enggak teman-teman, saya nggak tahu soalnya dari bawah ya. Tadi sudah saya masukkan. Jadi itulah dia. Saya pikir sedang mengeram lagi, karena kalau saya masuk itu indukannya menarung terus gitu. Nah itu cicilan gitu ya. Kita akan keluar lagi. Nah gitu ya. Jadi gitu ya caranya untuk bukan caranya, ini adalah pembuktian untuk burung-burung ombyok yang dulu pernah kita lepaskan dan belinya itu udah benar-benar udah tua dan giras. Sekarang dia bisa kayak gitu, nggak takut sama orang karena dia sudah merasa nyaman di sini. Dia sudah menguasai tempat dan kandangnya di sini. Dia kalau keluar ke sana sedikit ya ditarung sama yang lain, karena memang di sini sudah banyak burung-burung yang berkembang biak di pinggir-pinggir rumah seperti itu. Jadi kalau di luar rumah itu pohonnya hanya kecil-kecil saja, sehingga dia nggak bisa bersarang di mana-mana. Jadi saya pastikan nanti mungkin 1-2 tahun lagi ya burung ini akan lebih menyebar luas mencari sarang-sarang gitu. Di sini kita memelihara burung itu biar burungnya itu tambah banyak teman-teman. Dan tambah banyak di mana-mana ada, kita enak ya, dan alam akan kembali seperti dulu, paling enggak ya 50% lah ya. Nah itu sedang mengeram teman-teman, mau mengeram itu adalah betinanya, karena jantan betinanya sama saja. Untuk jantan dan betinanya itu wajahnya sama saja, dia nggak pakai jambul karena dia adalah burung jalak kebo mata kuning. Walaupun dia terlihat putih, tapi ini silangan yang sudah nemen. Jadi silangan yang
yang masih nempel ke kuningnya, masih nempel ke kuning untuk wajahnya, tapi untuk matanya emang putih karena mungkin ada silangan-silangan putih juga dulu prosesnya gitu. Karena untuk di Jawa, untuk di tempat kita itu nggak ada burung-burung yang asli mata putih kalau burungnya itu nggak dari luar, teman-teman. Itu setahu kita ya. Jadi minta maaf kalau tidak pas dengan pencarian browsing ya, teman-teman ya. Oke, jadi itulah tadi untuk caranya untuk kita perlihatkan bagaimana burung ini tanpa kita kasih makan, tapi burung ini bisa beranak di sana walaupun di dalam kandang, tapi dia keluar masuk untuk mencari makan sendiri. Jadi resikonya lebih besar karena banyak musuhnya juga untuk burung-burung ini, tapi alhamdulillah sudah beranak sekitar 4 kali atau 5 kali ini yang sekarang itu selamat untuk indukannya ya. Jadi sudah bisa, dan untuk teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba saja karena burung jalak kebo ini burung yang cerdas. Kalau kita bisa tahu caranya, itu burung yang gampang sekali untuk dibudidaya sebenarnya. Kalau di dalam kandang nggak bisa itu karena untuk indukannya stres. Kalau indukannya udah kayak gini nih, ini walaupun di kandang itu bisa jadi juga teman-teman. Jadi enggak rekomendasi untuk di luar kandang saja, tapi di dalam juga bisa dengan cara untuk indukannya udah benar-benar jodoh itu ya. Kalau dijodohkan nggak mau ya dicampur lagi gitu, ada 4 atau 5 atau bahkan 6 itu biar mereka salah satu dari mereka ada yang jodoh gitu ya. Jadi mungkin udah jelas untuk video kali ini. Saya perlihatkan burung-burung yang di luar kandang tapi dia bisa ke dalam kandang walaupun kita tidak menutupnya, kita tidak mengasih makan, tapi burung ini tetap berkembang biak sehingga kita bisa memanen anaknya setiap waktu. Nggak sampai 1 bulan kita memanen dari 3 sampai 4 ekor ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bisnis juga bisa ini, soalnya untuk satu anakan umpamanya kita hitunglah 50.000, kalau 4 berarti 200.000, kalau 3 berarti 150.000 ya. Berarti itu sangat menguntungkan karena kita tidak mengasih makan. Itu kalau 1 lah, kalau 2, kalau 3, kalau kayak di sini 8 ya itu banyak ya. Itu kalau yang mau jual. Untuk pengepul itu biasanya belinya nggak sampai 100.000, itu pasti mau ya, saya yakin pasti mau. Karena untuk burung-burung jalak kebo yang anakan itu biasanya banyak pencarinya, banyak yang peminatnya gitu. Mungkin harganya kisaran segitu ya. Jadi di sini kita hanya memperlihatkan saja, kita hanya membuktikan saja bahwa burung-burung yang kita dapat dari ombyoan, burung-burung yang kita dapat dari burung-burung yang sudah tua di pasaran, ternyata ada juga yang bisa seperti ini, bisa jodoh, bisa kita atur ya. Jadi dia keluar masuk sendiri, ya keluar masuk gitu ya. Jadi dia pulang sendiri, kita nggak usah khawatir. Kalau dia masih belajar ya kita pantau saja. Kalau baru di kayak gini biasanya kita butuh waktu, kita perlu pemantauan untuk burung-burung ini agar bisa yakin kalau burung ini bisa keluar masuk ke kandang teman-teman. Ya jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kalau kurang paham bisa cek video sebelumnya, kita sudah uploadkan untuk video-video yang sebelumnya tentang burung jalak, tentang budidaya, tentang pelepasannya juga. Jadi terima kasih sekali dan salam lestari. Semoga di tempat-tempat kalian juga bisa beternak burung jalak yang sudah punah kalau menurut kita di sini ya. Oke, terima kasih.